Selamat Hari Raya, Kakak Tia, Kakak Hel. Ada kamera. Wah, tiba-tiba ada kamera nih. Oke. Kita duduk dulu kali ya. HP ku nanti aku takut dudukin. Nah juga. Oke. One, two, three. Gitu. Hai sahabat jiwa dimanapun berada, kembali lagi bersama Tia dan kawan-kawan di sini dalam acara Bincang Jiwa Rumah Sakit Mutiara Sukma spesial episode Hari Raya. Kebetulan hari rayanya ada 2 nih sekarang guys ya. Iya. Bertepatan banget ya. Iya, dan temanku ada 2 juga. Bisa kebetulan gitu ya. Kenapa ya? Episode kali ini akan membahas tentang kembali pulang. Jadi memaknai apa sih arti rumah dalam hari raya tersebut, karena kan banyak yang mudik nih. Kalian mudik juga nggak sih kira-kira? Iya, tapi kita belum heboh deh nyapanya tadi. Iya. Oke. Kurang heboh gimana? Boleh dipimpin nggak guys? Boleh dipimpin. 1, 2, 3. Jadi Gitu. ya. Kalian belum aku kenalin. Iya, lucu. Kita bisa ulang nggak? Nggak usah. Jadi langsung aja. Ini kebetulan saya mendapatkan 2 tamu sahabat jiwa gitu ya. Yang pertama ada Mbak Helen yang baru mudik dari mana namanya, dari Jaksel gitu kan ya. Dan ada Mas Oji yang baru mudik dari Sumbawa gitu ya. Sumbawa kali ya. Iya, boleh. Tapi nggak pernah mudik ya. Ini ngomong rumahnya Tia seru banget, banyak kameranya. Di depan ada 2, saya lihat yang sebelah sini apa sebelah sini nih? Iya, makanya ya. Tapi kue keringnya nggak ada ya, kameranya doang ya. Oke. Kuenya masih masak. Kue belum di. Ya. Nah, kataku masih sih dijemur ya. Jadi kalau udah open PO. Iya, jadi tadi yang mau dipimpin katanya kurang seru, gimana, Mbak Helen? Iya, gimana? Apa? Ada yang mau dipimpin panik nggak? sendiri. Iya. Halo sahabat jiwa. Kira-kira udah ada 1.000 penonton sih di Menurutku sih 1.001 ya. 1.001 sih seperti 1.001 dongeng. Karena kalau kita ngomongin hari raya kita harus penuh semangat dong, ya nggak? Iya, betul. Jadi Soalnya kan energinya luar biasa. Apa iya, yang kedua excited hari raya? kan, betul. Aku udah ngos-ngosan ya. Baru Ya, aku. ngomong-ngomong tentang hari raya, nggak bisa dilupakan itu mudik. Nah, jadi mudik itu pasti pulang ke rumah kan ya. Iya, betul. Apalagi kita punya rumah. Nah, itu dia. Kita akan bahas Rumah ini ya, nanti. bukan physically tapi rumah. Iya. Nah, itu dia yang mau itu ditanya. bakal dibahas nanti ya. Harus dibahas. Sebenarnya arti rumah itu menurut kalian, kalau misalnya pulang dari rantau, apalagi Mbak Helen gitu ya, atau Mas Oji yang dulunya sekolah mungkin di luar gitu Ya. kan. Ngomong-ngomong tentang pulang, apa hal yang paling terbersit paling pertama di pikiran kalian? Siapa dulu? Om Pimpang. Oh, pipa ya. Oke, Atau saya. Diar dulu. Ah. Siapa? Boleh, Mbak Helen, silakan. Harga tiket. Pertama kali kan? Oh iya, betul. Pertama kali adalah yang muncul adalah yuk kita lihat tiket dan berapa harganya. Apalagi kalau hari raya itu kebanyakan lebih naik gitu kan. Tapi alhamdulillah tahun ini kayaknya nggak naik sih. Alhamdulillah. Harga pulangnya aja yang naik. Oh yang iya, baliknya nggak naik ya. sih tapi tetap mahal gitu. Jadi itu sih pertama kali Pertama kali. yang tersirat gitu kan. Iya, Tiket betul. nih gitu. Kan udah punya niat pulang, pertama sih niat ya, apapun dilandasi dengan niat lillahi Betul, ta'ala, setuju. bersilaturahmi kepada keluarga. Kemudian baru tiketnya. Harganya, duitnya ada enggak gitu kan. Karena membawa serombongan orang-orang rumah untuk bersilaturahmi kepada tanah kelahiran Tanah kali ya. kelahiran. Karena sahabat jiwa kalau dia pulangnya pulang kota bukan pulang kampung. Iya, jadi salah tuh. Iya, salah. Pulang kota Salah dia. konsepnya. Juga sih, Apa iya pindah bener. aja kali ya? Gimana? Pulang kampung siapa kayak gitu ya. Kalau Mas Oji nih yang dari Aku juga jauh. ke Solo tapi. Oh, Solo. Oke. Jadi juga pulang kampung juga. Solo kota ya? Menurutku Iya sih sih, kota. daripada Ya. Jakarta ya. Makanya. Iya. Lanjut. Lanjut Mas Oji Oh ya, yang ke kalau Solo. dari saya kalau misalnya pulang ya, ini berarti 2 ya. Yang pertama kemarin pas lagi kuliah ya, waktu pulang itu yang pertama difikirkan itu adalah rindu. Itu kayak ada judul lagu. Wah, mau nyanyi dia jangan dong. Boleh nanti Wahyu Kangen. Hernando. Karena ada Semua lagunya kata. juga. Ada lagu. Kita nyanyi lagu itu kemarin. Terus. Iya, pokoknya kayak kan kalau misalnya kemarin sebelum ada rencana pulang ya. Jadi kayak masih biasa aja. Nah, waktu sudah dapat kayak misalnya udah dapat tiket gitu. Wah, besok sudah mau pulang nih. Jadi kayak langsung entah kenapa ya. Jadi kayak langsung memuncak gitu kangennya, kayak pengen cepat-cepat nyampe gitu. Jadi pengen ketemu orang-orangnya, orang-orang yang di sana tentunya gitu ya. Kalau berikutnya tadi masalah kalau pulang kampung ya, sama sih kayak Mbak Helen.
jadi banyak yang dipikirkan ya. Itu salah satu tadi biaya karena kan banyak yang harus dipersiapkan gitu. Dan biasanya kan kalau kita pulang kampung tuh nggak sebentar ya, bisa bahkan ada yang seminggu 2 minggu. Jadi kayak perintilannya yang dipikir tuh banyak banget. Jadi lebih kompleks sih. Kalau misalnya pulang kampungnya. Spend waktu ya biasanya buat keluarga ya. Nah kalau aku betul. Aku baru mau nanya, kamu menjawab pertanyaan nggak usah ditanya emang aku suka cerita aja orangnya. Soalnya kan dia pulangnya ke Pulau Dewata. Nah itu dia, tadi aku mau nanya kalau di sini kan kita lagi merayakan 2 hari raya ya. Iya betul. Again kita lagi merayakan 2 hari raya yang dalam waktu berdekatan. Nah Tia ada nggak sih momen kayak mudik juga seperti yang kalau misalnya hari raya tuh sih Tia jarang yang mudik gitu ya, karena keluarga kan juga banyak di sini. Cuma kalau ngomong-ngomong tentang pulang pasti pikiran yang pertama terbersit di aku itu adalah masakan. Apanya? Masakan. Lapar ya. Masya Allah. Masakan apapun itu, malah Tia tuh lebih excited karena enak banget gitu ya kalau udah di rumah, makannya tinggal makan, ngapain aja gitu. Itu yang paling enak lah, apalagi di rumah ada ibu. Isi lagu ya, ntar abis ini ya teman-teman ya. Nah itu sih kalau Tia ya, karena jarang mudik juga ya. Orang tua juga sama Tia terus gitu. Iya, tapi kalau di Bali sudah ini ya, sudah lengkap, banyak keluarga tuh sudah masakannya. Iya betul. Kalau Tia malah suka makanan ini Lombok malah gitu. Kalian balik back to laptop. Okay. Sebelum kita ada titipan pertanyaan ini, kebetulan hari raya gitu ya, banyak banget titipan pertanyaan. Oke, sebelum kita kesana ya. Sebelum kita kesana, kalian ada yang ini nggak? Pengen diceritain gitu? Saya mau nanya. Apa tuh? Kan tadi bahasnya adalah pulang ya. Oke. Nah, jadi tadi sempat disinggung sama Mbak Tia juga sih. Kalau menurut Mbak Tia sama Mbak Helen nih, rumah itu definisi menurut kalian apa sih? Dikira rumah apa yang jangan dong. Makan ya? Penonton! Makan ini tuh penontonnya. Ada bocor. Iya. Iya, kalau menurut Mbak Tia atau Mbak Helen, rumah itu menurut kalian didefinisikan sebagai apa sih? Apakah bangunannya ataukah orangnya, kenangannya? Kalau masakannya? Ini jawabannya dari Tia pribadi, biar nanti Mbak Helen sebagai psikolog yang menambahkan yang urusannya dia. Iya. Harus ada yang ini ya, yang meluruskan ya. Ini jawaban asal aja yang ada di pikiran. Sih pengalaman aja ya. Iya. Pokoknya rumah itu yang ada orang tua kalau Tia. Ada ibu, ada bapak. Entah dia ibuku lagi di Bali, ibuku lagi di Lombok, yang penting di mana aja ada mereka, di situ rasanya aku pulang. Gitu. Jadi bukan sekedar bangunan. Naikin gaji penonton. Berasa ini ya Facebooker sih. Titit Kalau Mbak Helen sendiri? Makna rumah, ya betul sih, rumah itu bukan bangunannya tapi keluarga, di mana orang-orang yang dari kita lahir kita melihat menemani tumbuh kembang kita sampai kita di usia saat ini merantau gitu kan ya, pulang kalau nggak ada mereka kayak nggak kembali ke rumah, ya nggak sih? Jadi ya maknanya sangat emosional, sentimental karena disitulah kehangatan, kenyamanan, orang yang tahu bagaimana perjalanan kita, tim hore pertama dalam hidup kita gitu kan, support system yang paling awal dan paling pertama gitu ya. Iya betul. Itu sedih, jawabnya gede banget ngomong-ngomong. Salfok. Ini pakai filter. Aku pengen itu sebenarnya jawabannya agak ini ya, mengkerucut ke pertanyaanku. Cuma kita enak nggak sih bahas ini ya? Apa gimana kalau rumahnya ternyata bukan seperti rumah? Nah, oke. Menurut saya, kalau misalnya tadi masalah rumah itu sama, setuju sama Mbak Helen sama Mbak Tia. Rumah itu orang-orang yang kita sayangi ya. Terutama orang tua. Karena banyak pengalaman ya terkait hal-hal itu. Mungkin nanti kita sharing. Tapi kalau yang tadi kembali ke pertanyaan Mbak Tia, kalau misalnya itu sudah berbeda, apakah masih disebut rumah? Ada cerita sih. Betul. Dulu orang tua kan kontrak itu di daerah bilangan Jakarta Selatan. Bercanda dong. Di bilangan prima kali ya. Bilangan ganjil genap. Di Perumnas. Oke. Nah, jadi sempat inilah throwback gitu, kayak apa sih?
kilas balik gitu kan. Sebenarnya sih kebetulan ada urusan di sana, jadi kayak mampir ke rumah yang dulu. Jadi kayak nyambung, kayak salah satunya kenangan juga bisa disebut rumah ya. Waktu itu begitu cuman lewat doang ya, kayak banyak banget yang flashback langsung kayak mencuat, yang muncul kemarin tuh kayak wow gitu. Kayak di film-film gitu ya, langsung teringat gitu. Dak dedor gitu. Jadi kayak banyak banget flashback kayak yang buat wah ternyata dulu saya pernah dijorokin tuh di sana sama si Bagong gitu. Wah dulu mainan saya pernah diambil tuh. Wah dulu saya lari-lari ingusnya lempar ke sana sini. Nah gitu kayak banyak banget gitu kenangannya kan. Jadi kayak jadi klipnya nggak sih? Kayaknya ada yang ketawa ya. Hidup ini lurus aja ya. Dia udah ngelawak. Jadi kayak emang flashbacknya emang yang jelek-jelek aja ya. Tapi itu jadi kayak ngerasa wah ternyata bangunan pun masih bisa memunculkan Memori. kesan rumah itu masih ada gitu. Karena visualisasi dari apa yang kita lihat nggak sih? Betul. Setiap sudutnya tuh kayak punya kenangan. Punya kenangan. Tapi bener itu. Apalagi kalau di hari raya suasananya di sore-sore hari. Nah, kok rasanya kayak ada yang hampa gitu ya Mbak ya. Ada juga postingan di TikTok, geng. Jadi katanya suasana yang paling mengacaukan isi hati itu saat-saat setelah hari raya. Sore-sore habis hari raya, pagi-pagi hektik tuh rame. Sore-sore itu habis bangun tidur rasanya kayak ada yang hampa. Itu sebenarnya ada ngaruh ke masalah psikologis atau gimana sih? Termasuk kalau kita kan ada takbir ya. Biasa dari sebelum melaksanakan sholat Id gitu. Nah setelah sholat Id kan biasa takbir itu menjadi lebih lama-lama makin ini nggak sih, kayak di masjid tuh nggak banyak seperti awal-awal takbiran pas malamnya gitu. Jadi rasanya pasti ada kerinduan yang kita harus temui setahun kemudian. Gede banget. Iya benar berarti ya. Kalau menurutku sih ya, mungkin itu pengaruhnya ke pengalaman tidak menyenangkan kita ya. Sebenarnya ini juga terjadi sama orang yang aku kenal. Tiap maghrib, tiap sore itu dia kayak ngerasa sedih, ngerasa hampa gitu ya. Terlepas dimanapun tempatnya dia. Sebenarnya kalau waktu digali salah. Emang nggak sih? Iya nih yang punya rumah masa nggak dijamu sih? Nah kan udah bilang kue keringnya nggak ada. Ada nih. Sukma Clean ada mau. Nah itu oke, back ya. Waktu digali ternyata emang dia ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi kebetulan begitu sore itu dia banyak sekali waktu itu ceritanya dia tinggal pisah. Dia tinggal sama neneknya. Oke. Jadi di ingatan dia itu kalau misalnya sore dia harus kembali ke rumah neneknya. Iya kan? Jadi kayak pengalamannya itu kayak secara nggak langsung ke-trigger gitu buat dia ngerasa nggak nyaman gitu muncul sore hari gitu. Termasuk tadi ya kayak Mbak Helen bilang kalau misalnya sudah selesai takbiran gitu, malam takbiran, jadi kayak besoknya sudah wah nggak ada lagi orang ngaji, nggak ada lagi orang takbiran. Nggak gitu. ada undangan bukber juga. Nah itu dia. Momentum sahur dan buka puasa yang sangat penuh dengan makna. Jadi kayak semua tuh kayak saling apa ya berkaitan gitu menurutku ya. Tapi ada pertanyaan yang tadi sebenarnya belum dijawab loh. Apa tuh? Gimana kalau ketika kita pulang ternyata kita nggak menemukan rumah? Itu tadi pertanyaannya kan itu. Iya. Banyak orang-orang yang ketika dia pulang kayak nggak balik ke rumah aja. Karena kalau tadi mungkin kita bisa beruntung memiliki tempat untuk kembali, bukan hanya sekedar fisik yang punya makna, tapi di dalamnya ada keluarga, ibu bapak yang suportif, yang menjadi tim hore kita pertama dan seterusnya. Tapi mungkin ada orang-orang yang mungkin kurang beruntung gitu ya, yang pas pulang rasanya hampa. Gimana tuh buat teman-teman? Entah hampa karena mungkin tidak ada lagi sosoknya, atau juga karena broken maknanya sehingga ya akhirnya jadi bukan tempat yang nyaman untuk pulang. Berarti apa? Berarti aku mau maknanya ini kan dari segi hari raya Nyepi gitu ya. Kalau kita kan Nyepi, sepi, ada ini, ada 4 larangan lah gitu pokoknya. Kita lebih ke meditasi, pendekatan diri sama Tuhan, sama siapapun yang mungkin dia sudah berada satu tingkat lebih tinggi daripada kita. Kalau kita sih maknanya seperti itu gitu. Kalau yang dari ini Lebaran, kira-kira gimana tuh? Iya ya, kebetulan di pulang kampungnya kan ke Sumbawa ya. Saya pulang sama Sumbawa sebelah mana ya? ada pokoknya di dekat perempatan belok kiri sedikit ya. Iya. Serak mulu ya. Makanya. Nah, itu bener banget ya. Kayak beda aja rasanya kayak bukan pulang. Kalau dulu kan masih ada nenek gitu, ada paman bibi yang bisa ditemuin waktu kita pulang
kampung ya, termasuk kan ada orang tua juga. Jadi salah satunya juga kayak kasih rasa beneran pulang tuh kan ada orang tua, termasuk juga kan ada nenek. Tapi semenjak nenek sudah nggak ada gitu, terus paman bibi juga banyak yang merantau ke Mataram, jadi kayak beda aja gitu. Kalau Pulau Sumbawa ya udah kayak misalnya karena tugas dinas atau mungkin karena kerjaan atau mungkin walaupun silaturahmi ke rumah paman bibi yang masih ada beberapa di sana, kayak sudah beda aja gitu, kayak bukan dulu waktu mudik-mudik yang sebelumnya. Jadi emang bener rasanya kosong sih. Kayak cuman kita bertamu saja. Tapi dia teringat ada satu film di bulan Ramadan kemarin yang dia pernah tonton, short movie gitu di YouTube ya. Jadi ceritanya, singkat cerita, ini ada bapak-bapak punya 3 orang anak, anaknya 3-3-nya ini 7 tahun nggak pernah pulang. Dia tinggal sama tetangga-tetangganya yang mungkin dia rasanya jauh gitu karena bapak-bapak nih tertutup banget, merasa kesepian lah apa, jadi dia menutup dirinya di dalam rumah. Satu ketika itu ada mati lampu, akhirnya pokoknya ada konflik di sana lah pokoknya. Jadi sebenarnya yang kita katakan bisa menjadi keluarga kita saat kita jauh dari keluarga bisa orang di sekitar kita. Betul. Entah teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, atau siapapun yang kita rasa seperti keluarga sendiri. Itu mungkin bisa mengobati gitu sahabat jiwa ya. Betul. Jadi Maya pentingnya bersilaturahmi dengan tetangga terdekat. Dia sudah dapat hampers kemarin dari tetangga. Terima kasih. Terima kasih tetangganya Mbak Tia. Selamat rumah saya di ya kali aja ada lebihan ya Bu ya, 1 gitu kan. Enggak, aku udah habisin terus. Tapi tentang tadi sebenarnya itu kan kalau diceritain Mas Oji tentang sosok ya. Tapi ada orang-orang yang nggak beruntung dalam konteks keluarganya disfungsional atau penuh dengan konflik. Jadi ketika dia pulang, dia nggak pingin sebenarnya pulang. Dia memilih untuk ya udah deh, daripada ketemu sama keluarga saya, lebih baik saya di kosan aja, atau saya lebih baik di tanah rantau aja. Bilanglah ada kesibukan apa misalnya gitu. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Mending menjaga jarak ya. Betul. Daripada konflik lagi. Betul. Padahal sebenarnya orang-orang yang dia sangi masih ada ya. Iya. Ada, Hanya tapi saja karena rasanya sudah mungkin berbeda. ini makanya ada banyak yang saya kemarin baca kayak ketika pulang malas ketemu keluarga kalau ditanyain kapan when ya Banyak tuh. kapan nikah, Ini nggak habis-habis. iya, Kapan lulus, ini? kapan kerja, kapan Iya, Kapan belum. nikah. Kalau kuliah kapan lulus, Kapan ya punya harus lulus, anak. kapan kerja, Iya. kapan nikah, kapan punya anak, kapan Ya kapan-kapan lah kapan pokoknya. gitu ya, yang Kapan. bikin orang tuh jadi malas pulang gitu. Penonton digituin juga nggak kira-kira? Ada aksen Jawanya ya. Ini penontonnya orang mana ya? Orang kita ini kan berbagai ragam suku budaya. Oh iya, Jadi betul. ada orang Jawa, Batak. Next time kita undang penonton kita buat tadi di sini ya, biar kan ini juga keluarga kita di kantor. Iya, betul. Rumah Sakit Mutiara Suka sudah menjadi rumah kedua. Nah, terus Balik. pertanyaannya gimana cara kita ngadepin ya tadi keluarga kita yang penuh dengan pertanyaan gitu. Menurut kalian gimana tuh? Supaya kita tetap sehat mental, tadi berkaitan dengan mental ya. Kita pasti pengen pulang, kita kangen, tapi ketika kita pulang kita ngadepin malah pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita Rusak jadinya suasana. nggak nyaman, yang emosi kita jadinya bergejolak gitu kan, yang akhirnya memunculkan emosi marah, sedih dan segala macam. So how to Bu Guru. Oke. Iya, aja mau jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kaitannya dengan ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang sangat menohok, menghujam jantungku. Nah itu ya. Kalau menurut saya sih mungkin bakal berbeda dengan sudut pandangnya Mbak Helen sama Mbak Tia. Kalau menurut aku sih kita nggak bisa ngatur gimana cara orang berperilaku sama kita. Cuman kita bisa ngatur gimana kita bereaksi terhadap mereka. Kalau menurut saya pertanyaan-pertanyaan itu mungkin memang membuat kita sakit hati. Cuman kembali lagi ke kita. Kita mungkin bisa meregulasi emosi kita. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan tadi bisa saja hanya sebagai entah pembuka obrolan, entah ice breaking, entah basa-basi gitu ya. Kalau mungkin respon kita baik, misal kapan nikah? Oh iya kapan ya? Mungkin besok kali ya. Kalau misal kita tanggapin entah bercanda, mungkin dengan sekenanya kita gitu ya, tanpa membuat orang lain merasa tersinggung. Menurut saya fine aja, bahkan itu membuat kita jadi kayak tidak merasa terbebani, bahkan takut gitu kalau misalnya bertemu Bu D kah atau Pak D gitu ya, kalau tanya biasa gitu ya, budenya nanyakin kapan nikah gitu, kapan punya anak, itu sudah punya anak, kapan anaknya sekolah, nanti anak sekolah, pokoknya panjang nggak bakal selesai kan. Kalau menurut saya sih tinggal kita ngatur cara kita bereaksi gitu, yang kita bisa
kontrol apa yang bisa kita kontrol kan. Yang dalam hal ini adalah cara kita merespon, cara kita berucap gitu. Selama itu masih bisa kita atur dan kita regulasi, saya rasa kedepannya bakal bagus efeknya buat kita, buat keluarga juga gitu. Tirasi sih itu ada 2 penyebabnya. Yeah. Yang pertama itu karena dia gak suka sama kita. Yang kedua itu karena basa-basi aja gitu, bingung mau nanya apa. Jadi kalau dia pribadi, kalau dia yang atas dasar dia gak suka sama dia bakal balas ya. Mungkin ini salah sama dia ya. Tapi kan ini menanyakan pengalaman pribadi ya. Iya, pengalaman. Dia tuh orangnya ya udah apa yang dia kata aku balikin aja ke dia gitu. Tapi kalau yang cuma sekedar basa-basi ya aku juga bahasnya basa-basi, dan setelah sampai di sana misalnya kita ketemu nih kumpul di rumah si A gitu, keluarga yang A. Udah sampai pindah ke keluarga B udah lupa dah masalah yang tadi keluarga A, udah segitu aja untuk menjalin silaturahmi itu. Bener. Supaya komunikasinya masih tetap terjaga, karena apa sih namanya tuh kok esensi belum pulang kita. Ya benar kan esensi ya? Iya esensi. Absen. Enggak, makna esensinya dari hari raya dan berkumpul keluarga. Iya. Silaturahmi. Itu. Ngomong-ngomong Kim nih atau THR. Belum cair. Banyak pengasar ya. Penonton kalau ngomong itu nggak perlu disuruh dari ibu sendiri ya. Iya. Ya kalau dia sih memaknainya seperti itu. Ya udah, yang penting jaga komunikasi itu tetap terjaga supaya tahun depan ketemu masih baik-baik. Nah benar, karena kan ini hubungannya luar biasa. Benar-benar karena kan ini masih ada hubungan keluarga juga kan. Jadi Ya, sebisa mungkin kita menjaga tali silaturahmi. Kalau menurut Mbak Helen dari sudut pandang Kita usah ahli ya. Tapi sebenarnya sudut pandang profesional gimana sih, Mbak Iya Helen? juga sih. Tapi sebenarnya selain kata-kata atau pertanyaan when, kadang kita dihadapi kayak why. Kenapa kenapa? Iya. Kenapa sih hidup kamu atau kerjaan kamu ini kan jadi kayak protes, orang tua atau keluarga yang protes karena kita dinilai tidak atau belum berubah, itu kan juga mengganggu ya. Jadi sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang mengganggu seseorang untuk pulang. Gak cuma tentang kapan, tapi kenapa atau gimana sih gitu ya, complaining yang ngebuat si seseorang ini jadi malas untuk pulang kampung atau malas untuk ketemu keluarga. Tadi sebenarnya kalau kita ngomongin jawaban yang sehat ya tadi gitu ya, kayak kita bisa meregulasi emosi, kita bisa memilah ini bercanda, ini ya udah ditanggapin bercanda aja, ini nggak usah dianggap serius gitu ya. Tapi ada orang-orang yang mungkin itu menjadi beban atau konflik dalam diri. Mungkin jawabannya adalah cari bantuan profesional. Nah, mungkin sudah saatnya ya. Sebelum pulang kampung ya kan, sebelum pulang kampung yuk cari bantuan profesional supaya bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau beban-beban yang diberikan oleh keluarga. Untuk mengantisipasi itu ya. Betul. Atau kadang-kadang juga kita bisa juga mempersiapkan tadi antisipasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin aku harus jawabnya gimana ya. Nanti kalau ditanya ini aku harus gimana ya. Aku pernah soalnya mengalami. Iya, betul. Iya, jadi kayak kita udah membayangkan sebelum balik tuh kalau ditanya gini harus jawabnya apa. Iya, Kalau ini ditanya akan jawab apa. Jadi mental kita menjadi lebih siap ketika berhadapan dengan orang-orang tersebut. Mungkin perlu bisa latihan juga di depan kaca. Nah, menurutku ya, nanti kita buat simulasi aja sih kataku. Tapi yang benar ya, mungkin memang pada tahap itu sudah sampai membuat mereka jadi trauma ya. Jadi kayak memang terus kepikiran bahkan kehilangan minat untuk ketemu sama keluarga ya. Karena aku punya pasien yang kayak betul, gitu, Mas Oji. Dan bagusnya dia mengakses layanan profesional, dia konseling, dia berkonsultasi lah kepada kami, sehingga kita bisa mendampingi gitu ya untuk menghadapi konflik dalam keluarganya. Bagaimana menghadapi keluarganya dengan berbagai macam protesnya. Nah, seperti itu. Silakan sahabat jiwa hubungi tenaga juga. profesional ya, atau ada di bawah tuh nanti dibuat sama Mas Wahyu. Yeah. Nah, termasuk juga nanti kan itu kalau sudut pandang kita sebagai orang yang merasa dikecewakan atau dipojokkan. Tapi mungkin kita juga sebagai orang ya, gimana sih? Kalau kita sebagai keluarga maksudnya, okay. Mungkin kita bisa berhenti dari sekarang atau kasih semacam masukan gitu buat keluarga kita yang kita tahu, yang kita kenal dekat, supaya mungkin membatasi pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat orang tersinggung gitu. Kalau mungkin orang lain tidak bisa, dari diri sendiri deh. Ya kurang itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat orang merasa tersinggung. Karena kita kan tahu sendiri ya gimana rasanya dikasih pertanyaan seperti itu ya, sakitnya gitu kan. Karena cuma membanding-bandingkan, apalagi perihal bahasa ekonomi ya. Itu Pun Itu adik kamu. Iya, makanya pun kalau misalnya itu hanya sekedar basa-basi ya. Kalau emang sebisa kalian tidak mengatakan itu ya nggak usah gitu. Kalau misalnya masih ada kemungkinan konflik-konflik
gitu. Bebek janganlah. Karena di belahan Indonesia bagian mana gitu, belahan bumi bagian mana, ajang kumpul keluarga itu malah menjadi ajang bergengsi. Nah, benar. Saingan keberhasilan anak-anak kita. Iya, betul. Atau yang keberhasilan lah pokoknya. gitu ya. Malah presentasi dia nih, anakku yang ini begini-begini nih. Sudah punya jadi 9 naga nih. Yang ini jadi macan Asia nih. Nah, jadi kayak banyak banget kan kalau jadi trio macan yang mana? Nah, itulah. Nah, misalnya jadi dapur aku nggak sebut tuh, tapi ada bocor tuh. Nah, jadi kayak gitu banyak kayak ABG. Oh. Nyapu terus. Iya benar, banyak nyapu ya. Iya, jadi karena itu sebagai ajang untuk unjuk gigi gitu. Unjuk keberhasilan kita gitu. Jadi kayak rivalnya kelihatan banget malah kan keluarga ya, harusnya saling support. Makanya gitu. kembali ke makna hari raya itu sendiri kali ya. Hari raya tuh means kita nyamana, memaafkan, tidak, apalagi silaturahmi ya pasti ya, silaturahmi. Dan silaturahmi kan nggak perlu menyudutkan orang, apalagi merendahkan pencapaian ya, orang bahas lain. apa kayak nastar apa gitu kan nggak enak harus banget bahas. walaupun rasanya mungkin agak keras gitu ya. Nah, bisa jadi itu udah termasuk. Dia malah memberikan. Iya, jadinya inti dari Pertanyaan netizen Enggak gini, kalau kita kan hari raya ini kebetulan ada 2. Maknanya sama sebenarnya kita nih. Kembali ke fitri, kita juga Betul. kembali ke settingan awal, sama-sama saling memaafkan, kembali ke suci. kembali ke laptop lagi. Di mana orang suci tidak merendahkan orang lain. Nah. Catat. Makasih, sakit tangannya dia nanti. Gitu. Oke, terus gimana kita punya Kita ada titipan pertanyaan, kalian boleh ngobrol dulu biar aku cariin pertanyaan. Iya, jadi kayak gitu. Mas Oji beneran Mas Oji nggak pernah mudik gitu berarti ya? Menurut aku sih, kalau mudik sudah lama sih ya. Kayaknya kuliah deh, waktu kuliah terakhir mudik semenjak. Iya, kalian nyanyi. Aku sampai ngomong kalian nyari lagi terus. Suruh panjang ngomong, gimana sih? Cari aja, biar dengerin saya ngomong gitu. Ngumpul. Oh iya. Kayak Nunung. Itu kan di blocking deh. Iya, jadi terakhir tuh kayaknya pas kuliah deh. Jadi kayak berasa benar-benar pulang kampung tuh waktu masih ada nenek. Itu jadi kayak berasa ngumpul yang tidurnya kayak ini jajaran ikan asin gitu. Asli, itu seru banget tau. Iya. Apa saja Itu dari seru banget. Sumbawa. Yes, it is. Jadi kayak Iya. I from Sumbawa. Oh, ya, oke. Nah, jadi kayak Sumbawa. beneran dapet banget sih. Kayak yang di TV gitu, yang rame banget, yang guyup gitu rame-rame ada. Tapi betul. Yang Ini nyopol nih sama sih. Bocah nih kecil banget. Tarik aja nanti dia. Bocah. Sama satu sharing. Ada kaitan sama Kita ini berdua ya. aja. Kalian pasti bukan dengar sih, sering ini ya. Homesick. Tau gak sih? Sayang kangen rumah. Nah, aku mau cerita nih. Homesick. Rumah sakit ya. Jangan dulu. Nggak lucu jadinya. Iya, mau dibahas tuh. Kalian tahu sih homesick itu apa? Homesick itu rumah sakit. Nggak bisa. Tapi kenapa hospital ya? Mas Oji. Tapi kok jadi hospital ya? Kan homesick. Rumah Aku sakit. mah mana tahu, aku mah bronkes bukan. Nah, jadi kayak pernah tuh waktu itu Ya kamu tugasnya jadi pertanyaan. tanya lagi mudik ya. Lupa apakah waktu itu lagi lebaran atau lagi liburan sekolah gitu. Mudik ke Sumbawa. Cuman waktu itu yang ikut mudik cuman saya sama saudara-saudara aja. Orang tua di rumah di Mataram gitu. Nah, itu berasa banget sih. Itu pertama kali ngerasain apa ya? Ini kali ya homesick ya? Gitu kayak itu kan waktu itu umurku masih 5 tahun jadi kayak sudah tahu banget referensi apa ya? Referensi terms in English itu sudah tahu. Jadi kayak homesick itu ini homesick ya? Gitu. Tapi kenyataannya enggak, waktu itu beneran nangis waktu Gimana malam. nangisnya boleh di. Tapi ini terjadi sama ayahku juga loh. Iya. Jadi maksudnya ternyata Ini ya itu saya dulu nggak sih? Oh, ya, Masih kasihan. Dia masih nangis. Iya, dia lagi nangis nih. Jangan. Masih selesai dulu nggak sih? Tersambung aja buat lebaran tahun depan. Jangan, nanti dia matanya bengkak pasti. Dia nangis gitu kayak malam saya nangis gitu kayak matanya bengkak. Ini gimana sih? gitu. Terus ini siapa sih, cerita siapa sih? Iya. Oh, Nggak nyimak ya. sama ini cari pertanyaan mama. Nyimak dong, orang ngomong. Gimana? Jadi nangis gitu kayak malam tuh oke lah, pagi sampai sore itu kan kayak happy banget ya. Ketemu banyak sepupu, bisa main sepuasnya gitu. Tapi pas tuh malam waktu tidur
kayak kangen banget gitu. Kangen sama mama biasanya kan. Jadi kayak nangisnya benar-benar nangis. Mama, mau pulang lagi mana habis bawah. Ini bocah enak banget ya ngomong kayak gitu, maksudnya kangen gitu pengen pulang. Cuman akhirnya ngerasain ternyata sesakit itu, maksudnya kangen rumah tuh sakit banget gitu ya. Sih. Dan emang akhirnya rumah itu bukan tentang bangunan tapi tentang orang tua gitu. Dalam hal ini mama gitu, kangen banget. Ada tisu nggak? Kagak semua gitu. Pakai sarung aja gimana? Iya, gitu kangen banget jadinya. Wah, gitu ternyata homesick ya. Tapi aku mengalami nggak cuma di hari raya. Karena aku merantau, di awal-awal aku merantau di Lombok, aku tuh tiap mamaku kesini dan aku antar ke bandara pasti aku nangis. Itu tuh udah pasti. Jadi kayak ngerasa akan seolah kehilangan gitu, yang akan lama sekali nggak ketemu gitu. Jadi dan kalau aku di Jakarta terus mau balik ke Lombok juga pasti aku nangis sampai berdarah air mata. Dan itu juga terjadi kemarin, aku balik di Desember dan aku kembali ke sini kan, aku ke Jakarta, so aku balik ke sini itu juga aku nangis di kereta taksi, tapi benar naik kereta Lombok kan ya. Parah dia. Dari di taksi sampai bandara tuh aku nangis aja. Jadi emang homesick tuh yang aku alami, tapi itu aku alami ketika aku mulai tinggal di Lombok ini. Awal Nah, iya betul. Nggak sampai sekarang sih, kan tadi Desember. Desember kan kemarin 2025. Oh iya. Orientasi waktu ya. Nah, tapi ayahku juga kemarin ngalamin namanya homesick. Jadi kan ayahku tuh dari Solo. Kemudian dia cerita, "Papa kayak mau pulang aja deh abis lebaran hari kedua, Papa pulangnya ke Solo dia bilang gitu. Kenapa? Papa tuh terbayang-bayang wajahnya Mbah gitu. Mbah tuh nenek kan ibunya ya beliau. Papa terbayang-bayang wajahnya Mbah, Papa kayaknya harus ke sana." Jadi ya kesedihan di usia beliau yang mungkin mau 60 atau udah 60 ya. Ya ini kayak gitu lah ya. Bapaknya dia mana? Bapakku sih belum ya. Bapak dia mana tahu ya. Coba ya. Ini kayak gitu. Ternyata juga bisa dirasakan di usia yang kita mungkin pikir dia sudah berdamai kali ya, atau sudah di gitu. Tapi ternyata beliau sangat merindukan ibunya yang nggak ada dan merindukan rumahnya di Solo itu untuk dia pulang kampung. Iya, karena itu lebih ke pengalaman ya. Makna. Memori. Tapi mohon maaf, berarti mbahnya sudah Mbahku udah meninggal. Tapi masih kangen. Iya, jadi beliau tuh bilang itu. dan beliau tuh cuma lumayan jarang ya bilang tentang perasaannya. Jadi kemarin tiba-tiba dia bilang, "Papa mau pulang deh, kayaknya hari kedua Papa terbayang-bayang terus, Papa kayak mau pulang, Papa kangen rumah," kayak gitu. Jadi di situ aku kayak wah, beliau jarang banget membicarakan perasaannya. Kelihatannya beliau sangat homesick, sangat merindukan makna pulang, dan ini di momen hari raya. Makanya beliau bilang Papa mau pulang di hari kedua setelah lebaran kayak gitu. Jadi ya hari raya itu punya makna yang berbeda-beda kali ya. Iya, betul. Ya, bukan kali ya, memang. Kasihan ya Papa sama Mbah Helan. Saya strong Bapak. Tapi ini kan ngomong tentang hari raya yang emang dia itu ada waktu untuk kita pulang, kayak libur atau jadi bersama. Tapi kalau di luar itu waktu hari kerja, kalian pernah nggak sih cuma sekedar pulang buat nge-recharge lagi, buat ngisi baterai supaya full? Kayaknya capek banget sama dunia, cuma sekedar itu aja gitu. Ada banget. Desember itu aku lagi Lagi ini ya, lagi banyak banget ya. Mau drink kita gitu. Iya sama, bener. Kayak kata Mbak Tia, kayak harus nge-recharge dengan apa ya, banyaknya himpitan dan tuntutan dan hambatan. Jadi kayak emang bener harus, iya mungkin nggak yang apa ya, peluk-pelukan atau misalnya kangen mama, nggak, cuma sekedar datang aja ke rumah gitu ya, ke rumah orang tua ya, ngobrol gitu, ketemu kayak biasa. Jadi kayak itu sudah bener-bener mengisi tangki ruang rindu. Dan makanan tadi. Terus makanan tadi tangki makanan kalau ngerantau bawa pulang banyak-banyak. Iya, boleh. Makanan mama gitu ya. Tangki rantang. Makanan ya. Iya, jadi lebih kayak kehangatan keluarga yang dirindukan sebenarnya, suasananya gitu ya kalau misalnya hari raya gini ya. Dan makanannya tetap masakan ibu. Iya. Oncom. Aku tadi kepikirannya, aku kan nggak pernah masak, ya gimana anakku kangen sama aku nanti ya? Iya juga ya. Iya, besok berarti dibanyakin masaknya. Kangen Grab, dia malah dia tahu tau. Ibu nggak pesen Grab hari ini, dia bilang gitu coba. Yang hati-hati ya. Iya. Iya. Pertanyaan netizen lupa saya. Oh iya coba. Apa tuh? Tuh kan, udah dibilang tadi nyari. Sekarang aku udah ketemu tadi, itu titipan netizen. Menurut kamu tadi, udah dia yang ketemu belum kirim WA. Menurut kamu, apa hal kecil dari keluarga yang sebenarnya punya dampak besar terhadap kesehatan mental? Udah tadi ya?
hal kecil dari keluarga yang punya Perhatian. asik. Kita undang aja ke sini ya. Kita sambut. Kita sambit ya. Sambitan. Hal kecil, berarti apa hal kecil Kita ya? pengen kayak dibilang sama netizen. Makasih ya jawabannya, soalnya aku belum mikir. Cari simpel aja ya. Iya benar-benar perhatian. Kadang cuma sekedar ditanya atau setelah pulang ini Tia emang masih tinggal sama keluarga. Orang tua, mertua semuanya deket di sini lah pokoknya. Jadi untuk merantau itu mungkin gak relate ya di hidup Tia. Kalau Tia pribadi cuma sekedar pulang terus ditanya, bisa bercerita apapun tentang hari ini. Itu udah kayak udah bener-bener terisi banget baterainya yang habis mungkin di luar di kantor atau ngerawat anak atau apalah itu. Jadi bisa kita recharge gitu. Mas Oji apa Mas Oji? Hal Ya, kecil. yang kayak tadi, mungkin beda-beda orang ya, beda-beda pengalaman. Tapi kalau dari saya cukup hadir aja gitu. Entah mereka, maksudnya nggak perlu sampai ngomong dalam, nggak perlu sampai banyak bicara gitu. Asal sudah tahu mereka ada di dekat kita gitu, itu kayak sudah benar-benar mengisi, merecharge. Sesimpel itu. Nggak perlu yang sampai harus mama kangen gitu atau diajak ngomong. Emang itu dampaknya sih bakal lebih besar lagi ya. Cuman untuk saat ini hanya ada mereka tahu mereka sedang sehat gitu, dalam kondisi yang baik-baik aja gitu, sudah cukup buat saya. Nah, Mbak sendiri gimana itu? Nah, yang Oh, jauh hal rumahnya. kecil ya? Hal Iya, kecil. iya. Jadi kalau ini hal kecil kalau kita udah ketemu kan, Mhm. aku tuh anaknya physical touch banget. Keren. Enggak ada. Gol-gol gitu ya. Enggak. Tapi aku senang banget Iya ketika dong. pulang hal kecil yang aku suka banget dipeluk sama mamaku, sama papaku. Aku sangat rindu aja tubuhnya untuk kupeluk gitu. Aku sedih jadi tiba-tiba gitu. Jadi apa ya? Ya itu sih hal Penonton. Lu katanya penonton mah. Jangan nangis Iya, waktu jadi waktu. nangis. Iya, Oh, iya. betul. Tapi aku belum nangis kok, baru berkaca-kaca. Jadi aku sangat sederhana. Kaca apa ya? Kacamata sih berarti. Kayak gitu sederhana sih menurut aku, tapi pelukan itu yang aku rindukan. Nggak perlu lama. Dan kalau balik ke rumah tuh aku pasti tidur sama mamaku. Ada ritualnya adalah sebelum aku balik lagi merantau, pasti di malam itu aku tidur sama mamaku dan dipeluknya. Ditimangnya, dimanja. Nyanyi sekalian kata mama. Namanya kesayangan. Oh, dipukul. Dia dipukul ya. Kalau kalian bisa berbicara gitu ya dalam Ini udah mau tutup ya? dalam forum iya udah. Ada lagi nggak sih pertanyaan? Oh, nggak ada sih kayaknya aku udah nggak ada titipan lagi. Mas Oji ada Mas Oji titipan? ada. Aku nggak ada sih. Nggak ada. Mailan ada. Parcel. Titipan. Titipan parcel. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, Alamatku aku juga- di. aku nunggu. Jadi kalau mau antar parcel boleh langsung. Ah, kita lanjut aja ngomong sampai Silakan. parcelnya keluar kalau gitu. Nah, Menurutku ya. ada nggak? Tadi udah ya, apalagi jadi sebenarnya ada banyak pertanyaan mirip-mirip tapi apa ya benar ya. Kamu termasuk orang yang mudah bercerita, Kayaknya kelihatannya bercerita semua ya. Emang seneng ngebaca aja kita semua. Kalau Ada kayak gitu. kirim-kiriman parcel. Kiriman parcel. Nah, ada pertanyaan dari netizen, jawab semesta. Apa? Ditanya sama Parcel. netizen. Makna kirim-kiriman parcel. Hampers, Makna kirim. Kalau tiap pribadi sih itu kayak ini aja ya, bersyukur masih bisa sehat, jadi itu kayak reward and punishment jadinya ya. Iya, reward kita buat keluarga sih seperti itu. Nggak Kalau ada menurut bahas yang ini. saya sih tuh lebih ke token of love ya. Keren. Itu kayak menunjukkan. Bunyi token. Nyambung itu. Iya serius. Iya. Duitnya keluar. Iya betul. Tapi kalau emang udah lama banget nggak gitu bunyi. Kayak rumah dia begitu ya. Tiba-tiba Aku nggak pernah. tiba-tiba mati lampu langsung ya. Tapi nggak pernah sampai berapa sih. Tapi kalau titit itu kan tadi sih ya. Tapi kalau titit dia ngomong ya. Iya. Aku Ada aku nggak pernah. biasa aja dong gitu. Terus dia diem. Oke. Gitu. Jadi kayak bentuk apa ya? Bentuk tindakan kita kalau menunjukkan kamu tuh termasuk orang yang aku sayangi dalam tanda kutip ya, bukan dalam sayang sebagai sesama jenis. Bukan bundar. Berbeda apa lawan jenis maksudnya. Jadi kayak teman, rekan kerja gitu. Keluarga. Jadi kalau ungkapan aja, menurut saya sih perasaan. parcel atau Kasih bingkisan sayang. tuh kayak menunjukkan kamu tuh termasuk salah satu orang yang saya sayangi gitu, dan sepatutnya kamu itu mensyukurinya gitu. Iya. Sedekah. Beda lagi dong, ini gimana sih? Tapi hadiah Penonton yang ini berisik sedekah. banget. Hadiah termasuk sedekah kan? Hampers itu termasuk sedekah nggak? Ah, saya nggak tahu ya itu sedekah apa kayak boleh Nah itu diomong. kayaknya perlu kajian yang mendalam lagi ya. Oke, kita pagi ya. Tergantung niatnya juga, Kayaknya ada tujuannya, Ustadz di sini ya. tujuannya sebagai apa gitu kayaknya perlu kita bahas
sendiri di episode-nya. Bisa jadi untuk Kataku Tia sih ya. setiap hari Jumat ya. Nah, di masjid. Minta. Impact kita. Iya. Nah, Ayo, menurut Mbak Helen. Helen ada nggak? Kan sama sih jawabannya. Walaupun Nah, saya dia udah tahu jawabannya apa. walaupun saya termasuk orang yang nggak yang kayak menyiapkan hampers dengan ini ya, dengan baik. Kan ada tuh orang niat banget, cantik, baik segala macam. Saya termasuk nggak yang kayak gitu karena nggak sempet aja mikirinnya gitu. Jadi Ya, gitu. Berarti sih Makanya lebih ke daripada Ya, hampers. berarti terjawab ya hampers. netizen ya. Terus. Oke, nah udah nggak ada titipan pertanyaan? Enggak. Ada lagi? udah disuruh berhenti kayaknya tuh Iya. enggak. Padahal selesai mau nanya. Kayaknya- Oke, gini dah, kalau misalnya kalian bisa berbicara di sini, makanya kan ini belum mudik ya gitu. Kalau ada kesempatan nih di sini diberikan waktu terlebih dahulu untuk mengungkapkan, ini mikirnya nggak begini deh tadi. Untuk mengungkapkan apa yang ingin kalian ungkapkan buat keluarga kalian. Keluarga. Lama banget dia mikir Wah, tentang keluarga nih. iya buat keluarga. Tapi mungkin agak bergeser dari pulang ya. Cuman ada nih yang pengen diungkapkan ke keluarga. Serak mulu. Kayaknya banyakan makan gorengan ya. Terus. Lebih kepada nanya ke orang tua ya. Apakah saya sebagai anak mereka gitu sudah memenuhi ekspektasi mereka. Jadi kan kalau misalnya punya anak tuh, pengen deh besok kamu jadi seperti ini gitu. Pengen nanya seperti itu ya. Cuman mungkin malu kalau nanya langsung. Pengen nanya apakah saya sebagai anak gitu sudah sesuai dengan keinginan atau harapan orang tua. Dan kalau misalnya masih ada yang kurang, kasih tahu mumpung masih ada gitu. Jadi kayak mau kejar banget biar sesuai sama harapan mereka. Ya ampun, deep banget kayaknya Mas Oji. Udah dipikirin tuh. Kataku sih dari kemarin dia Iya, semalam makanya. waktu aku WA mau ajak BJ udah dipikirin. Mbak Helen ada nggak? Oh, masuk maklin. Masih batuk. Garuk telinga biasanya kalau aku mah kalau lagi nggak minum. Kalau dia sih simple, ya, simple. Intinya That's simple. simple. Nggak, yang penting kita semoga rukun selalu supaya bisa selalu bersama-sama di setiap momennya, entah itu hari raya atau apapun. Karena dia suka kumpul-kumpul keluarga seperti itu untuk menjalin silaturahmi atau apapun kedekatan. Iya, Silakan Mbak Helen. Untuk orang tua. Apapun siapa Keluarga. Oke, baik untuk keluargaku, orang tua aku, mama papa, aku berhasil menjalani kehidupan di tanah rantau ini dengan baik dan aku sangat merindukan menyayangi kalian. Keren. Saya selalu untuk saya si anak tunggal yang akhirnya bisa survive di sini. Terima kasih mama papa. Terima kasih mama papa Mbak Helen. Gitu. Kan tadi ingat Kayak beda banget ya. Dia anak tunggal di rantau, aku anak berempat, mana ya mama ibu bapakku semuanya. Jadi beban gitu. berusaha Jadi aku banget Enggak, aku mah bukan beban ya. Ya, mama papa. Mudahan ya, bukan beban. Bagus banget ya. Bagus banget. Mudahan kita bukan beban. Oke, mungkin itu aja. Terakhir dulu dong, tadi untuk keluarga kita. Mungkin teman-teman punya hal yang mau disampaikan kepada seluruh penonton setia kita, untuk Sobat Jiwa, apa yang mau disampaikan di akhir Ada saya, sebelum kita tapi saya nanti pas close? closing aja. Oke, Mbak Helen kalau gitu aku Ya, selamat Hari Raya kepada seluruh Sobat Jiwa dimanapun berada. Hari Raya apapun, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya apapun yang dirayakan setiap harinya. Dimana saya lihat, di sini kamera mengarah ke sini, tapi saya harus kembali ke sana. Selamat Hari Raya semuanya. Mari kita merayakan apapun hal-hal kecil yang kita jalani dalam hidup ini. Selamat Hari Raya, mohon maaf lahir batin. Keren banget. Oji tas. Tring ganti ya. Kayak tadi udah latihan, gini kan? Iya makanya. Yang ingin disampaikan ke sahabat jiwa, selamat merayakan Hari Raya. Ini momen sekali setahun, ini momen yang sangat berharga, jadi manfaatkan sebaik mungkin. Bertemu dengan keluarga, jadi kayak jangan sia-siakan kesempatan kalian. Kalau misalnya masih bisa pulang ya, masih ada tempat pulang. Silahkan curahkan semua rindu kalian ke keluarga kalian gitu ya, karena ini kan momennya sangat langka, jadi jangan disia-siakan. Terus mungkin ini juga sebagai permintaan maaf ya, sahabat jiwa, kalau misalnya selama bincang jiwa yang melibatkan saya, Kakak Helen ataupun Mbak Tia, ada kesalahan, salah kata ataupun ada yang menyinggung ataupun ada yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Minal izin wal faizin. Atau ada yang tidak nyaman melihat wajah saya? Atau saya juga nggak apa-apa, nanti kita ganti Mbak Wanti ya.
Minal izin mohon maaf ya batin. Mohon maaf lahir batin semuanya. Semoga kita bisa berdamai. Ya. Bye. Belum. Ya, selamat Hari Raya Nyepi maupun Idul Fitri. Semoga semua bahagia selalu, dilimpahkan Amin. rezeki, kesehatan. Amin. Iya, amin paling serius katanya, karena semua dari kita selalu dirayakan. Terima kasih, see you and bye-bye.